Kemudian kedua, kita harus cari juga yaitu yang namanya DX. Ya. DX berarti apa nih? DX berarti ini yang koefisien dari X digantikan. Digantikan oleh siapa? Digantikan dengan 6, 7, dan 9 ini. Ya. Jadi, untuk DX-nya itu adalah dia sama dengan determinan dari, berarti ini di sini adalah 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Matematika. Di video kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan bagaimana kita itu menentukan solusi dari suatu sistem persamaan linear, baik dia 2 variabel ataupun dia 3 variabel dengan menggunakan metode Cramer. Ya, misalkan seperti ini. Misalkan kita memiliki suatu persamaan linear 2 variabel, yaitu AX ditambah dengan BY gitu kan. Ini dia sama dengan M, dan juga CX ditambah dengan DY, ini dia sama dengan N. Maka untuk menggunakan metode Cramer ini atau aturan Cramer ini, kita itu harus mengubah bentuk sistem persamaan linear 2 variabel ini ke dalam bentuk matriks terlebih dahulu. Di mana pada video sebelumnya sudah kita jelaskan bagaimana cara mengubah dari suatu sistem persamaan ke dalam bentuk matriks atau yang namanya adalah matriks augmented. Nah, ini bentuk matriksnya kalau kita tuliskan, yaitu kita tinggal tulisannya koefisien dari X dan Y-nya, yaitu A, kemudian di sini B, di sini C, dan di sini D. Kemudian ini kalikan dengan variabelnya X dan Y. Kemudian dia sama dengan M dan N. Nah, kalau ditanyakan tentukanlah solusi dari sistem persamaan ini. Jadi kan artinya kita harus menentukan nilai X dan juga nilai Y-nya berapa. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita menentukan nilai X dan Y di sini? Jadi gini, untuk menentukan X, ya, untuk menentukan nilai X, itu bisa kita cari dengan cara dx per d, gitu ya. Kemudian untuk menentukan Y, bisa kita cari dengan cara dy per d. Nah, dx itu apa? D itu apa? Oke, kita akan coba bahas di sini satu persatu. Jadi, D terlebih dahulu. D itu dia merupakan determinan dari koefisien X dan Y. Jadi D sendiri, D ya, dia adalah determinan dari ini, matriks ABCD. Jadi determinan dari ABCD. Ini ya notasi determinan seperti ini. Kemudian kalau DX apa? Nah, ini perhatikan di sini. Kalau DX itu tinggal kita ganti koefisien X-nya dengan nih, dengan M dan N ini nih. Jadi M dan N ini menggantikan posisi dari koefisien dari X. Maka yang seharusnya di sini adalah A dan C digantikan dengan M dan N. Sehingga DX itu dia adalah determinan dari di sini M dan N. Kemudian di sini tetap yaitu B dan D. Ya. Ini ketika kita disuruh menentukan DX. Nah, berarti kalau DY apa? Berarti DY ini ya menggantikan siapa? Menggantikan koefisien Y ini dengan M dan N. Sehingga dapat kita tuliskan kalau dia DY, berarti ini dia adalah determinan dari A dan C. Kemudian koefisien dari Y diganti dengan M dan N. Nah, ini kita ganti dengan M dan N. Nah, jadi kita harus mencari 3 macam determinan. Ya, ingat tadi konsepnya. Nah, sekarang kita akan coba contohkan. Bagaimana solusi. Misalkan kita akan coba dari contoh sistem persamaan linear 2 variabel terlebih dahulu, karena nanti untuk yang 3 variabel itu dia sama, hanya berbedanya dalam menentukan determinan matriksnya, yaitu kita bisa menggunakan metode Sarus maupun metode ekspansi kofaktor. Oke, contoh, misalkan kita memiliki suatu sistem persamaan yaitu X ya ditambah dengan Y dia sama dengan 5. Kemudian persamaan yang kedua adalah X gitu ya, min 2Y dia sama dengan 2. Tentukan solusi dari
sistem persamaan ini gitu ya. Nah, ini sebetulnya bisa kita melakukan proses eliminasi dan substitusi gitu ya. Tapi bagaimana ketika nanti misalkan suatu sistem persamaan linearnya terdiri dari 3 variabel atau 4 variabel. Nah, itu kan kita nggak mungkin terus menggunakan proses eliminasi dan juga substitusi. Maka lebih mudahnya digunakanlah metode Cramer. Apakah ada metode lain? Nanti ada metode lain dan itu akan kita bahas di video berikutnya. Oke, berarti langkah pertama tadi bahwa kita harus bisa mengubah bentuk sistem persamaan linear ini ke dalam matriks augmented gitu ya. Dimana di sini adalah koefisien dari X dan Y adalah 1, 1, kemudian 1 dan min 2. Kemudian ini dikalikan dengan X dan Y. Kemudian ini sama dengan M dan N-nya, dimana di sini adalah dia adalah 5 dan juga 2. Berarti langkah pertama bagaimana? Langkah pertama, kita tentukan D-nya terlebih dahulu ya. Kita tentukan D, di mana D itu dia adalah determinan dari koefisien X dan Y, yaitu 1, 1, 1, min 2. Nah, ini kalau kita cari determinannya, dia sama dengan kan 1 kali min 2, kemudian dikurangi dengan 1 kali 1. Sehingga diperoleh ini dia sama dengan min 2 min 1, dia sama dengan minus 3. Nah, itu adalah D. Kemudian kedua, kita harus mencari DX. DX itu apa tadi? DX itu ingat ya, kita menggantikan koefisien X di sini dengan apa? Dengan M dan N di sini, dengan 5 dan 2 kalau ini ya. Diganti ini di sini. Sehingga sekarang DX itu determinan dari di sini adalah 5 dan 2, sedangkan di sini tetap yaitu 1 dan min 2. Ya udah, cara menentukan determinannya sama. Yaitu dia sama dengan 5 dikali min 2, kemudian dikurangi dengan 1 kali 2. Sehingga kita peroleh dia adalah min 10 min 2. Sehingga ini sama dengan min 12. Kemudian terakhir kita menentukan DY. Ya. D itu apa? Berarti kita mengganti ini ya. Koefisien Y ini dengan apa? Dengan 5 dan 2 ini. Sehingga sekarang determinan dari Y, DY gitu ya. Dia sama dengan ini 1, 1, kemudian ini adalah 5 dan 2. Ini dia sama dengan 1 kali 2 dikurangi dengan 5 kali 1. Sehingga kita peroleh dia sama dengan ini 1 kali 2 adalah 2, kemudian minus 5 dia sama dengan berapa nih? Minus 3. Jadi dapat kita simpulkan bahwa X-nya itu kan X itu tadi dia sama dengan DX per D gitu ya. Dimana DX-nya dia adalah min 12, kemudian D-nya dia adalah minus 3. Ini dia sama dengan 4. Kemudian untuk Y-nya berarti dia sama dengan DY per D. Nah, berarti bagaimana nih DY-nya? DY-nya adalah min 3 dan D-nya adalah min 3. Ini sama dengan 1. Maka solusinya X-nya dia sama dengan 4 dan juga Y-nya dia sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau disuruh menentukan nilai Z? Kalau disuruh menentukan nilai Z yang nanti 3 variabel seperti itu ya sama. Dia sama dengan DZ per D berarti ya. Dimana nanti DZ-nya berarti adalah koefisien dari Z-nya diganti dengan konstantanya tadi gitu ya. Dengan M dan N gitu ya. Oke, itu kalau misalkan suatu sistem persamaannya jika dia 2 variabel. Nah, pertanyaannya bagaimana jika sekarang sistemnya itu terdiri dari 3 ataupun lebih variabelnya. Nah, itu sama ya. Kita akan coba bahas contoh yang kedua gitu ya. Contoh yang kedua. Ini contoh pertama. Ini contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua misalkan kita diberikan suatu sistem ya, sistem persamaan di mana persamaan-persamaannya misalkan yang pertama adalah X, kemudian min 3Y, kemudian min 7Z gitu ya, sama dengan 6. Kemudian persamaan yang kedua misalkan adalah 4X ditambah dengan Y, dia sama dengan 7. Kemudian berikutnya adalah misalkan 2X tambah 3Y ditambah dengan Z, itu dia sama dengan 9. Nah, biasanya dalam menentukan solusi ini, kita kan melakukan proses eliminasi substitusi. Di sini ada 3 persamaan. Tapi dengan menggunakan
metode Cramer ini cukup kita mencari determinan dari D, determinan dari DX, kemudian determinan dari DY, dan juga dari DZ. Karena di sini ada 3 variabel. Oke, langsung saja. Berarti langkah pertama, kita harus bisa mengubahnya ke dalam bentuk matriks terlebih dahulu. Ya. Dimana ini kalau kita rubah ke dalam bentuk matriks, dia adalah, berarti ya, tinggal kita tuliskan koefisien-koefisiennya. Ini adalah 1, kemudian ini min 3, dan ini adalah minus 7. Kemudian X-nya 4, Y-nya 1. Nah, ini karena nggak ada Z, berarti dia adalah 0 gitu ya. Ini 0. Kemudian ini adalah 2, 3, dan 1. Kemudian ini dikalikan dengan X, Y, dan Z. Karena variabelnya ada 3. Kemudian sama dengan ininya adalah 6, 7, dan 9. Oke, berarti nanti untuk menentukan solusinya, kita harus mencari D terlebih dahulu, ya. Dimana D ini dia adalah determinan dari apa? Dari dari koefisien X, Y, dan Z. Yaitu berarti determinan dari 1, min 3, min 7, 4, 1, 0. Kemudian ini adalah 2, 3, 1. Nah, ini nanti tinggal dicari determinannya berapa. Kemudian kedua, kita harus cari juga yaitu yang namanya DX. Ya. DX berarti apa nih? DX berarti ini yang koefisien dari X digantikan. Digantikan oleh siapa? Digantikan dengan 6, 7, dan 9 ini. Ya. Jadi, untuk DX-nya itu adalah dia sama dengan determinan dari, berarti ini di sini adalah 6, 7, 9. Sedangkan untuk yang lainnya sama. Ini min 3, 1, 3. Kemudian ini adalah min 7, 0, 1. DX-nya udah. Kemudian berikutnya adalah DY. Berarti kalau DY gimana? DY tinggal diganti yang Y ini. Ya. Yang Y ini diganti dengan apa? Diganti dengan 6, 7, dan 9. Sehingga DY determinannya ini dia sama dengan, berarti ini tetap 1, 4, 2. Kemudian di sini adalah 6, 7, 9. Kemudian untuk koefisien dari Z-nya dia tetap juga min 7, 0, 1 gitu ya. Kemudian terakhir ya kita harus menentukan yang namanya DZ. Berarti kalau DZ koefisien Z-nya yang diganti dengan 6, 7, 9. Berarti untuk X dan Y-nya dia sama 1, 4, 2. Kemudian ini adalah min 3, 1, 3. Nah, untuk Z-nya berarti adalah 6, 7, dan 9. Nah, ini silakan nanti tinggal dicari untuk determinannya. Nah, setelah ketemu determinannya, barulah tentukan. Yang pertama, misalkan untuk X-nya. X-nya berarti tinggal nanti DX-nya dibagi dengan D. Kedua, misalkan Y-nya. Y-nya ya tinggal DY dibagi dengan D. Yang terakhir Z-nya. Z-nya ya tinggal DZ dibagi dengan D. Maka nanti bilangan yang ketemu itu adalah merupakan solusi dari sistem persamaan di kasus yang kedua. Oke, itulah video pembahasan kita terkait dengan bagaimana cara menentukan solusi suatu sistem persamaan linier dengan metode Cramer. Kemudian, setelah memahami bagaimana cara menentukan solusi dari suatu sistem persamaan, bisa dicoba. Ayo berlatih ini. Di sini ada 3 buah permasalahan. Silakan ditentukan berapa penyelesaiannya. Kemudian apabila ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Semoga video penjelasan ini bermanfaat dan terima kasih.